Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Bramantio Luhur Wicaksono bersama teman saya Muhammad Dwi Firmansyah. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi, mulai dari penjelasan, fungsi, dan jenis-jenis sistem operasi pada berbagai macam perangkat. Nah, sistem operasi itu apa sih? Sistem operasi, jadi, adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara hardware dan software di dalam sebuah komputer atau perangkat elektronik lainnya. OS atau Operating System bertanggung jawab untuk mengelola berbagai sumber daya komputer seperti memori, prosesor, dan perangkat input-output, sehingga memungkinkan berbagai aplikasi atau program untuk dijalankan dengan lancar. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak akan dapat menjalankan aplikasi dan mengakses fitur-fitur dasar perangkat mereka. Di sini ada fungsi-fungsi utama sistem informasi, sistem operasi. Yang pertama yaitu manajemen proses. Di sini sistem operasi mengatur jalannya proses-proses yang berlangsung di komputer. Proses adalah program yang sedang dieksekusi dan OS bertugas untuk mengelola penjadwalan dan mengalokasikan sumber daya untuk setiap proses. Lalu yang kedua, ada manajemen memori atau RAM. OS mengelola penggunaan memori di komputer agar dapat dipakai secara efisien. Ini termasuk pembagian ruang memori ke setiap aplikasi, pemindahan data dari memori utama ke penyimpanan sementara, dan pembersihan memori saat program tidak lagi aktif. Lalu yang ketiga ada manajemen perangkat, input atau output. Sistem operasi mengontrol akses ke berbagai perangkat keras, seperti keyboard, mouse, printer, dan monitor. OS bertindak sebagai perantara antara perangkat keras dan program aplikasi, sehingga aplikasi dapat mengakses perangkat keras dengan mudah dan aman. Lalu yang keempat, di sini ada manajemen penyimpanan. OS mengatur penyimpanan data pada perangkat seperti hard disk atau SSD. Ini termasuk membuat, menghapus, dan mengatur file serta folder. Fungsi ini untuk memastikan data tersimpan dengan aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Lalu yang kelima, ada keamanan dan proteksi. Sistem operasi menyediakan berbagai mekanisme keamanan untuk melindungi data pengguna dan sistem dari akses yang tidak sah. OS dapat mengatur hak akses, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas untuk mencegah ancaman dari luar seperti malware atau peretas. Lalu yang terakhir, ada antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer, baik melalui antarmuka grafis atau GUI, seperti yang ada pada Windows, macOS, atau Android, maupun antarmuka berbasis teks atau CLI pada Linux dan beberapa sistem operasi server. Jenis-jenis sistem operasi di sini ada Windows, yaitu sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft itu sendiri, dan banyak digunakan pada komputer pribadi ataupun laptop. Lalu yang kedua ada macOS, OS yang dikembangkan oleh Apple dan digunakan pada perangkat komputer Apple seperti MacBook, iMac, dan Mac Studio. Lalu ada Linux, OS yang berbasis open source dan sering digunakan pada server atau komputer desktop. Lalu untuk HP di sini ada Android, sistem operasi yang digunakan pada sebagian besar perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Lalu ada iOS. iOS OS itu iOS itu adalah OS yang dikembangkan oleh Apple untuk perangkat selulernya seperti iPhone dan iPad. Lalu di sini ada penjelasan beberapa sistem informasi yang disampaikan oleh sistem operasi yang disampaikan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan Windows, penjelasannya dan sejarahnya. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan pertama kali dirilis pada tahun 1985. OS ini populer sebagai pilihan utama untuk komputer pribadi dan telah mengalami berbagai perkembangan versi, seperti Windows 95, 95, Windows XP, Windows 7, Windows 10, dan yang terbaru saat ini Windows 11. Windows dikenal luas karena antarmuka grafisnya yang intuitif dan ketersediaannya yang luas. Perangkat. Windows berjalan di banyak perangkat, seperti contohnya desktop, laptop, tablet, dan beberapa perangkat two-in-one dari beberapa merek seperti Dell, HP, Lenovo, Asus, dan
Acer. Kelebihan dari Windows ini, satu, kompatibilitasnya luas, mendukung banyak jenis perangkat keras dan perangkat lunak, antar muka pengguna yang mudah digunakan, mudah dipahami bahkan oleh pemula, dukungan aplikasi, banyak program dan aplikasi dirancang untuk Windows. Terakhir, sistem pembaruan reguler. Microsoft terus merilis pembaruan dan patch keamanan. Kekurangan dari Windows ini, satu, keamanan rentan. Rentan terhadap malware dan virus karena penggunaannya yang luas. Dua, biaya lisensi. Lisensi Windows tidak gratis dan biaya untuk versi Pro bisa cukup mahal. Tiga, ketergantungan pada perangkat keras yang lebih kuat. Versi terbaru membutuhkan perangkat keras yang relatif tinggi untuk performa optimal. Yang kedua, Linux. Penjelasan dan sejarahnya. Linux adalah sistem operasi open source yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux dibangun berdasarkan Unix dan tersedia dalam berbagai distribusi atau distro seperti Ubuntu, Fedora, dan Debian. Karena sifat open source, Linux bebas digunakan dan dimodifikasi oleh siapa saja. Linux berjalan di berbagai perangkat, termasuk desktop, server, superkomputer, perangkat IoT, dan bahkan ponsel tertentu. Distro seperti Ubuntu dan Linux Mint populer untuk desktop, sementara Red Hat dan CentOS banyak digunakan di server. Kelebihan dari Linux, satu, gratis dan open source. Tidak memerlukan lisensi dan dapat dimodifikasi. Dua, stabil dan aman. Sangat stabil dan lebih aman terhadap virus karena sistem keamanannya yang kuat. Ketiga, dapat dikustomisasi. Pengguna dapat mengubah dan menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan. Keempat, komunitas yang kuat. Banyak dukungan dari komunitas pengguna Linux di seluruh dunia. Kekurangan dari Linux ini, yang pertama, kompatibilitas perangkat lunak terbatas. Artinya tidak semua software mendukung Linux. Kedua, antarmuka yang kurang ramah pemula. Beberapa distribusi Linux kurang mudah digunakan bagi pemula. Yang ketiga, kompatibilitas perangkat keras. Beberapa perangkat keras mungkin tidak memiliki driver untuk Linux. Mac OS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2001 dengan nama Mac OS X berdasarkan sistem operasi Unix. Mac OS dirancang khusus untuk perangkat komputer Apple dengan desain dan kinerja yang konsisten. Mac OS dikenal sebagai OS andalan untuk kalangan profesional dan kreatif. macOS hanya tersedia pada perangkat Apple termasuk MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Mini, dan Mac Studio. Kelebihan dari macOS ini stabil dan optimal. Sangat stabil dan dioptimalkan untuk perangkat Apple. Dua, antarmuka yang estetis dan intuitif, menawarkan pengalaman pengguna yang nyaman dan menarik. Tiga, keamanan yang baik. Lebih tahan terhadap virus dibandingkan dengan Windows. Keempat, ekosistem Apple. Integrasi yang kuat dengan perangkat Apple lainnya seperti iPhone dan iPad. Kekurangan dari macOS ini, satu, keterbatasan kompatibilitas perangkat. Tidak mendukung berbagai perangkat keras non-Apple. Dua, harga tinggi. Harga perangkat Apple yang menjalankan macOS cukup mahal. Tiga, kompatibilitas software terbatas. Beberapa software khusus tidak tersedia di macOS. Lanjut, Android. Penjelasan dan sejarah. Android adalah sistem operasi open source yang dikembangkan oleh Google dan berbasis pada kernel Linux. Diluncurkan pada tahun 2008, Android adalah OS yang dominan untuk perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Android mendukung berbagai aplikasi dan layanan Google serta ekosistem aplikasi di Google Play Store. Android berjalan di beberapa merek smartphone dan tablet seperti Samsung Galaxy, Google Pixel, Xiaomi, Oppo, dan perangkat lainnya. Kelebihan dari Android ini open source dan fleksibel, dapat dimodifikasi oleh produsen dan pengembang. Kedua, kompatibilitas perangkat yang luas, mendukung banyak perangkat dari berbagai merek. Ketiga, integrasi Google, terintegrasi dengan layanan Google seperti Gmail, Google Drive, dan Google Photo.
Pilihan aplikasi yang luas. Google Play Store memiliki beragam aplikasi. Kekurangan dari Android ini: satu, fragmentasi OS. Banyak versi Android di pasar yang membuat pembaruan tidak seragam. Dua, keamanan rentan. Android lebih rentan terhadap malware dibandingkan dengan iOS. Tiga, bloatware. Beberapa produsen memasuki aplikasi tambahan yang tidak bisa dihapus. Terakhir, iOS. iOS adalah sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Apple untuk perangkat seluler mereka, seperti iPhone dan iPad, diluncurkan pertama kali pada tahun 2007. iOS menawarkan keamanan yang kuat dan integrasi yang sangat baik dengan ekosistem Apple. iOS hanya berjalan di perangkat Apple seperti iPhone, iPad, menggunakan versi iPadOS dan iPod Touch. Kelebihan dari iOS ini: keamanan tinggi. iOS dikenal sangat aman dengan kontrol ketat terhadap aplikasi yang masuk ke App Store. Dua, ekosistem Apple yang solid. Integrasi mulus dengan perangkat dan layanan Apple lainnya. Ketiga, ekosistem Apple yang solid. Integrasi mulus dengan perangkat dan layanan Apple lainnya. Keempat, pembaruan sistem beragam. Pengguna mendapatkan pembaruan iOS secara bersamaan. Kekurangan dari iOS ini: pertama, bersifat tertutup. Pengguna tidak bisa menggunakan OS dan hanya terbatas pada aplikasi di App Store. Kedua, harga perangkat mahal. Perangkat Apple yang menjalankan iOS memiliki harga tinggi. Ketiga, kompatibilitas terbatas. Hanya berjalan di perangkat Apple sehingga pilihan perangkat lebih terbatas. Baik, itu saja singkat presentasi singkat dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, boleh banget jangan sungkan untuk bertanya. Nanti itu aja dari kelompok kami. Saya Bramantio Dan dan saya Muhammad Dwi Firmansyah. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.